Shalom sebelumnya, nama saya Suganda. Saya berjemaat di sini kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun, 2019 awal. Tapi datang awal ke sini tuh 2018 akhir. Pas tanggal 23 Desember. Ya, latar belakang saya itu adalah terlahir dari keluarga Konghucu. Dari mama, dari semuanya tuh Konghucu awalnya. Bahkan dari dulu itu mama saya berpesan, janganlah engkau menjadi orang Kristen. Kalau lu jadi orang Kristen, lu durhaka sama saya, dia bilang gitu kan. Jadi sejak saat itu, dan di sana pun, di kampung, di Medan sana pun tidak ada tuh namanya cerminan orang Kristen. Meskipun mayoritas Kristen di sana, jadi ya kami beranggap ya orang Kristen sama orang kita sama aja gitu kelakuannya gitu. Tapi dari kecil itu yang unik dan aneh itu adalah saya suka dengan namanya tanda salib. Dari kecil tuh saya suka dengan tanda salib itu. Sampai udah gede saya bikin tato di belakang tanda salib. Ketika mama saya tahu, kepala saya dijodotin di tembok. Itu berkali-kali. Dia bilang, kau durhaka sama aku, kau durhaka sama aku. Dalam hati kalau dia nggak stop mati saya di situ. Tapi ya nggak juga gitu. Dan itulah kita karena nggak suka sama orang Kristen juga karena kita suka dikecewakan dengan orang Kristen pada saat itu di situ. Jadi ya memang susah lah ya kalau dibilang kayak gitu, ya memang udah tertanam di diri kami bahwa orang Kristen itu sama dengan orang kita gitu. Oh ya, pada saat saya sebelum kenal Tuhan Yesus ya, hidup saya mengandalkan diri sendiri gitu. Jadi apapun yang saya lakukan ya hanya kepada diri saya sendiri. Karena di pengajaran Konghucu itu adalah berbuat baik. Selama engkau berbuat baik, ya ada pahalanya gitu. Jadi ya prinsip saya kalau saya baik ya berarti ada kebaikan nantinya, ada karma baik. Nah, jadi saya juga orangnya boleh dibilang keras dulunya ya kan. Yang penting jangan kau jahat dengan aku. Kalau kau jahat dengan aku bisa lebih jahat lagi daripada orang jahat gitu. Jadi pada saat itu ya dalam prinsip saya adalah daripada mengandalkan orang lain, ya saya mengandalkan diri sendiri gitu. Karena kakek saya selalu bilang begini dari dulu, dari kecil. Kau biaran buru kau ziji, sama nanzihan ya kau ziji, dia bilang gitu. Jadi ya artinya ya daripada engkau mengandalkan orang lain, lebih baik kau mengandalkan diri sendiri. Dan seorang lelaki harus bisa berdiri di kakinya sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Ya seperti itu yang dulu saya alamin sih. Jadi waktu saya percaya Yesus juga boleh dibilang seperti drama ya. Tapi ya nyata gitu. Jadi di 2009 itu terjadilah penangkapan saya. Yaitu kasus narkoba pabrik sabu. Dengan ya banyak lah pokoknya. Nah disitulah pas saya ditangkap sampai di penjara pun masih mengandalkan diri sendiri. Karena saya pikir saya punya duit gitu. Saya punya duit saya banyak. Saya bisa beli itu hukum gitu. Ternyata nggak bisa. Dan bahwa ternyata pakai pengacara terhebat pun nggak bisa gitu. Yang pengacara bilang, tenang bang, tahun depan abang bebas. Oke. Duitnya kita fur terus. Ujung-ujungnya pas ada tuntutan kepala sakit. Ternyata itu gitu. Nah, akhirnya putuslah hukuman 15 tahun dan saya menjalaninya di Cipinang sana. Nah, di sanalah saya ketemu keanehan bahwa di sana itu kan di Cipinang itu tempat ibadahnya itu wihara dan gereja itu bersebelah-sebelahan.
Saya di situ sudah jadi tamping vihara, kalau bahasanya udah jadi pekerja vihara gitu kan. Jadi satu tempo saya dari kamar mau ke vihara, tiba-tiba berhentinya di gereja. Dan saya ngesadarnya itu begitu petugas gereja bilang "Salam" katanya. Saya bingung, loh. Ternyata saya ada di gereja. Karena saya udah kadung malu, ya sudah, saya terusin aja di situ sampai ibadah selesai. Sampai teman-teman yang lain pun bilang, "Bang, lu bukannya di vihara?" Ya sudah, saya bilang, "Nggak tahu gue bisa sampai di sini," saya bilang gitu. Ya sudah. Nah, selesai itu pagi, siang kita bahasanya itu dikeong, yaitu maksudnya adalah dikunci, kamarnya dikunci lagi. Jam 1 dibuka lagi, turun lagi mau ke vihara lagi, pakai baju lagi, baju tugas lagi, baju tugas tamping vihara. Siangnya ke gereja lagi. Nah gitu loh, ke gereja lagi. Nah teman saya nanya lagi, "Bang, lu kok kesini lagi?" Lah, pas dia tegur itu, saya baru ngeh, loh saya di gereja lagi gitu. Saya bilang, dengan sombongnya malah saya bilang, "Emang gua nggak boleh di sini?" Saya bilang gitu. "Boleh sih Bang." "Ya udah," saya bilang, "slow," saya bilang gitu kan. Nah udah itu terjadi peribadahan dan segala. Nah ada satu kali Bapak Pendetanya bilang begini, "Siapa yang mau didoain datang ke depan, maju." Dan saya begonya nggak ngerti, saya main berdiri aja, main berdiri. Terus saya bilang, "Kok yang lain berdiri, saya ikut berdiri. Pada mau kemana?" Saya bilang gitu, "Ke depan." "Ngapain?" Dia bilang, "Tuh didoain." "Nah, gue doa sendiri juga bisa," saya bilang gitu. "Udah Bang, jalan aja." Saya jalan gitu kan, didoain sama pendeta itu. Dan ternyata begitu pendeta mendoakan saya, tanpa terasa terus saya nangis. Air mata tuh ngalir terus. Saya sendiri bingung, kok air mata gue ngalir terus ya. Sedangkan waktu ditangkap, digebukin kayak apapun, nggak ada kata nggak ada. Tapi ini begitu doain nangis gitu. Tapi setelah didoain itu, saya balik ke bangku, itu hati kok lega gitu. Kok lega gitu ya. Terus dan saya bertanya dalam hati, sepertinya ini yang saya cari selama ini gitu loh. Karena sebelumnya waktu saya ke vihara, saya mencari kedamaian itu dengan bermeditasi. Memang betul, saat meditasi itu kosong semuanya, enak enteng. Begitu udah selesai meditasi, keluar lagi, bergaul lagi, pusing lagi kepala. Karena pusingnya apa? Hukumannya terlalu tinggi kan gitu. Bukannya hukumannya ini kan. Nah, terus pas hari itu juga saya memutuskan, ya sudah kalau gitu besok saya ke gereja lagi. Begitu saya keluar dari pintu gereja, itu teman-teman vihara bilang saya begini, "Oh, si Black jadi pengkhianat," dia bilang gitu. Saya dengar, saya samperin, saya bilang begini, "Nggak apa-apa kalian bilang aku pengkhianat, tapi bagi saya kamu tetap teman saya," gitu saya bilang. "Tapi biarkanlah saya ke sana," saya bilang. "Ini urusan pribadi saya," saya bilang gitu. Akhirnya semua diem. Dan disitulah saya memutuskan bahwa saya mau menerima Tuhan Yesus. Dan di situ nggak lama ada dominasi dari gereja untuk ada sekolah pembaptisan, yaitu baptis ID, dan saya ikut di sana, saya baptis di sana pada saat itu. Dan di sana itu kan satu hari ibadah itu 2 kali. Jadi Senin sampai Jumat 2 kali, 10 kali, hari Minggu sekali, jadi 11 kali dalam seminggu kita ibadah. Selama 9 tahun saya jalanin seperti itu. Dan banyak dominasi gereja untuk melayani di situ. Bahkan salah satunya adalah Yayasan Dulos, yaitu untuk sekolah kitab ya bahasanya gitulah. Kita juga ada di situ. Bertahannya karena ya saya yakin inilah yang saya cari selama ini, yaitu ya kedamaian yang ada di hati gitu. Selama ini nggak pernah damai dalam hidup, meskipun uang banyak tapi kayaknya nggak perfect gitu. Tapi setelah menemukan itu,
Makanya tekad saya bulat. Dan tanpa memikirkan omongan mama saya yang dulu, itu saya bisa bertekad bulat, saya mau dibaptis gitu pada saat itu, dan mau terima Tuhan Yesus gitu. Perbedaannya itu adalah waktu saya di Konghucu itu diajarkan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bahkan saya ikut vegetarian juga ikut. Dalam arti tidak membunuh ya kan. Nah, kalau di pengajaran dulu itu kan dosa itu terbuat setelah melakukan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ajarkan kita memikirkan aja sudah dosa. Nah, di situ dalam hati saya ini menarik sekali gitu. Nah, kasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan katanya kan. Nah, apa nggak bonyok itu namanya orang kalau begitu ya kan. Tapi di situ saya ini kan, oh berarti ini maksudnya adalah orang kejahat kita buat baik. Oke, ini masih bisa beti-beti, beda tipis sama yang pengajaran dulu. Tapi yang lebih mencolok adalah saat Tuhan Yesus mengajarkan adalah kasihilah musuhmu. Nah, itu nggak ada. Saya nggak pernah nemu di mana itu pun nggak ada yang ngajarin seperti itu. Dan doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Nah, itu yang bikin saya menarik itu. Wah, ini dahsyat ini ajaran ini, saya bilang gitu. Makanya saya mau ikut belajar untuk memahami dan mau ikut Tuhan Yesus seperti itu. Ada satu ketika mama saya datang, dan itu terjadi setelah beberapa bulan kemudian saya dibaptis. Ibu saya nanya, bagaimanakah kamu, kabarmu, katanya. Saya bilang, baik mak, saya bilang. Terus apa yang kau kerjakan? Tanpa saya bisa rem itu terucap, aku ke gereja mak, saya bilang gitu kan. Hah, ke gereja kau, katanya. Iya. Tapi kau nggak dibaptis kan? Udah mak, saya bilang gitu. Langsung mama saya melotot langsung. Itu mama saya langsung melotot. Itu pelototannya Susahan aja kalah itu. Asli kalah itu. Saking seremnya itu. Terus dia jalan, dia langsung pulang. Kakak cici saya pada ngikut ngekor pulang. Dia cuma bilang satu, durhaka kau sama aku, dia bilang gitu. Durhaka kau sama aku, katanya. Saya langsung ngenes tuh di hati. Waduh, selama ini aku berjuang buat mama kan. Waduh, mama gini itu benar-benar melemahkan saya pada saat itu. Otomatis satu juga begitu mama saya pergi, udah nggak ada tuh IMF, juga terhenti IMF-nya. Jadi ya di situ saya tuh bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku kan mau ikut kau, tapi kok jadi begini gitu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, saya bilang. Saya percayakan sama Tuhan hidup saya, dan mama saya juga ke cici saya nggak benci. Padahal saya tuh orang pendendam dari dulu. Tapi saya bilang saya nggak benci. Biarkanlah, ampuni mereka, dan biarlah Tuhan yang jamah, atau bagaimana Tuhan yang jamah, dan saya serahkan pada Tuhan. Dan saya tetap ambil keputusan, saya ambil keputusan ikut Tuhan. Jadi ya akhirnya IMF nggak ada, berarti saya nggak punya duit di saat itu, ya kan? Nggak bisa isi pulsa, nggak bisa apa. Kadang HP juga kita pinjam sama temen, ya kan? Akhirnya ya makan jatah penjara, yang kita bilang tuh nasi cadong. Nasi cadong itulah jatah penjara, itu yang nasinya kuning-kuning, yang gimana terus kan? Jatah tempe mayat, ya kan? Maksudnya itu tempenya putih direbus gitu aja, terus ikan asin pakai jaket, ya kan? Bahasa di sono. Kenapa dibilang pakai jaket? Masih sama duri-durinya, masih sama sisik-sisiknya tuh udah ada, begitu dikope ada ulatnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya tetap bertahan di situ. Selama berapa lama saya tetap bertahan. Sambil makan saya nangis. Kok gini ya Tuhan ya, saya bilang. Kok gini ya Tuhan ya. Dan mati saya ngomong, saya orang Cina nih Tuhan. Jelek-jelek gini tetap bisa makan babi. Kok nih makannya sampai bareng sama ulat, ya kan. Tapi nggak apa-apa, saya jalanin terus. Tapi ya itulah hebatnya Tuhan. Cara Tuhan itu dahsyat. Dan 5 bulan kemudian, tanpa nggak ada kabar, nggak ada apa, mama saya datang lagi. Dengan cici saya datang. Saya kaget. Ada panggilan besukan, Suganda. Atas nama Suganda yang besuk. Nah, namanya nama mama saya kan. Loh, mama datang, saya bilang. Mak, ada angin apa ini kan? Saya datang, dia cuma nanya satu doang.
Masihnya kau ke gereja katanya. Masih mak, saya bilang gitu. Ya sudahlah, teruskanlah dia bilang. Langsung saya bilang puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Tuhan dahsyat. Dia ternyata Tuhan, aduh saya susah deh ngomongnya. Kalau bukan Tuhan yang jamah mama saya, nggak akan dia ngomong gitu. Karena dia dari kecil sudah bilang sama kita orang bahwa janganlah kau jadi orang Kristen ya kan, nanti kau durhaka sama aku. Tapi satu kata itu bikin saya tuh plong banget. Ya sudahlah katanya, teruskanlah kata dia bilang gitu. Dan saya bilang itu Tuhan yang jamah itu. Dan itu yang bikin saya kuat pada saat itu. Dan akhirnya ya IMF ada lagi gitu. Tapi saya tetap bertahan, saya nggak ambil itu, biarlah mama saya yang menikmati. Dan itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah di 2014. Saya dibaptiskan 2011, awal 2000 mau masuk awal 2012. Waktu mama saya mengizinkan itu 2013. 2014 hampir akhir Desember, kira-kira 14 atau 15 Desember itu di 2014. Itu saya dapat kabar seperti lagu-lagu bilang lah, petir di tengah bolong. Jadi paginya ponakan saya ngechat, "Kuku, mama udah pergi, udah nggak ada," dia bilang gitu. Kakak saya yang paling gede nggak ada. Di situ saya bilang, aduh, ada apa lagi nih Tuhan? Saya bilang. Saya diam, saya berdoa. Dan pagi itu saya tidak ke gereja, tidak ibadah, tidak pelayanan lah bahasanya juga kan. Karena saya di gereja situ sedikit banyak ada andil, kadang jadi WL, kadang jadi apa gitu kan. Pokoknya aktif di gereja dan aktif di seni musik juga. Nah, siangnya kira-kira lewat 3 atau 4 jam kemudian, cici saya satu lagi SMS. "Wat, mama udah nggak ada, udah meninggal." Di situ saya langsung berontak itu. "Tuhan mau kamu apa?" saya bilang. "Kok bisa begini? Dalam 1 hari loh, orang yang saya sayangi dua-duanya pergi." Saya bilang gitu. Saya langsung lari ke lantai 3. Saya bilang, "Tuhan, saya udah gak mau begini. Saya sampai sekarang ini bertahan karena ada mama saya," saya bilang. Saya bilang gitu kan. "Sekarang udahlah. Saya mau ambil keputusan, saya mau kembali lagi. Saya mau bikin yang gede-gedean, mau mampus sekalian," saya bilang gitu. Udah saya turun lagi tuh. Sudah saya udah dibilang udah kayak orang gila di situ. Saya orang bilang, "Bang, lo apain lu Bang? Tak, biarin," saya bilang gitu. Padahal ya orang pada tahu saya kan. Gitu. Jadi itu berapa hari saya nggak ke gereja dan saya nggak berdoa. Dan kira-kira setelah hari kedua, pas malam saya mau tidur, ya kan, dan habis latihan di kamar. Di kamar itu kan ada bass, ada drum, kadang semua ada. Habis latihan anak-anak tidur, dan pada saat tidur itu, ya saya nggak tahu itu suara Roh Kudus kah, suara hati saya kah, atau gimana kah. Ada suara di kuping saya, "Kenapa kamu udah nggak percaya?" dia bilang gitu. Saya melek, saya lihat kiri kanan, teman-teman pada tidur. Lah, loh, dalam hati suara siapa ini? Saya bilang gitu. Ini mah imajinasi saya aja, parno aja kali, saya bilang gitu kan. Saya tidur lagi, nongol lagi suaranya. "Kenapa kamu nggak percaya?" dia bilang gitu. Saya merem. Siapa yang ngomong ini? Gua melek, gua tahu siapa yang ngomong, gua gebuk nih. Saya bilang, gua lagi stres begini, saya bilang gitu kan. Saya melek, masih pada tidur. Saya mikir, "Tuhan, apakah ini suara kamu?" saya bilang. "Kalau memang ini suara engkau," saya bilang, "memang aku udah sedikit nggak percaya," saya bilang. "Tapi engkau mengingatkan aku begini, aku jadi merasa gimana gitu." Dan akhirnya saya berlutut, saya berdoa. Saya menangis. "Tuhan, kalau memang itu yang terbaik bagi saya," saya bilang, "saya rela," saya bilang. "Tapi izinkanlah mama saya dan kakak saya ada di alam damai Tuhan," saya bilang. "Ampuni dosa mereka selama mereka masih hidup, karena mereka tidak mengenal Engkau. Tapi ingatlah akan kasih-Mu kepada aku." Saya bilang gitu kan. Ya sudah, saya terima.
Saya anggap itu ada kado Natal terindah pada saat itu. Ya sudah, saya jalani. Dan saya jalanin terus. Dan itu, ya puji Tuhan lah ya, boleh dibilang ya, itu menguatkan saya. Bahkan puji Tuhan juga, hukuman saya 15 tahun. Saya bisa mengucap syukur situ, saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya saya udah mati. Dengan barang bukti segitu banyak, hampir 1 ton, tapi saya nggak dapat hukuman mati. Yang pada saat itu hukuman mati untuk narkoba baru berlaku. Tapi saya nggak dapat hukuman mati. Saya mengucap syukur pada saat itu. Puji Tuhan juga. Dan saya digosok, diapa di situ. Dan yang ketiga adalah pada saat pengurusan pembebasan saya. Nggak ada yang mau jamin saya. Hanya satu pendeta yang mau jamin saya. Dan pada saat itu kita sidang bareng di bulan Juni 2018. Ada 30 orang sidang. Dan sampai bulan 9, bulan 10 itu udah 28 orang dari saya yang bareng sidang udah pulang. Tinggal saya belum pulang-pulang. Saya bilang, kok saya belum pulang-pulang Tuhan? Yang lain udah pulang, saya bilang. Karena hitungannya di sana itu seperti itu, di penjara itu seperti itu. Kalau bareng sidang, ada yang pulang satu, nggak lama pasti ngikut itu. Sampai udah mau Desember, saya belum pulang. Nah pas udah mau November, temen gereja udah bilang, Bang, lu mau ngisi acara nggak? Kayak lu harus ngisi acara. Saya bilang, enggak, gue udah mau balik, nanti repot mau ngisi acara Natal. Udah Bang, isi aja Bang. Enggak, saya bilang gitu. Saya tunjuk aja orangnya, yang main drama siapa, yang main drama siapa, yang main musik siapa, saya tunjuk. Ternyata 2 hari saya tunjuk, orangnya dioper ke Nusa Kambangan. Akhirnya kurang orang, mau nggak mau saya terjun. Saya juga yang main drama, saya juga yang nyanyi di situ. Ya sudah, saya jalanin. Nah, pas latihan-latihan itu, ada itu kalendernya masih ada sama saya. Saya di lapangan, di taman lah, itu di situ kan ada taman, di penjara itu ada taman. Saya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya, saya bilang, ini kalender. Saya gini, Tuhan aku percaya. Sebelum Natal aku pulang. Saya bilang gitu. Itu saya ngomong di akhir November. Sebelum Natal aku pulang. Udah itu aja saya bilang. Dan setelah acara Natal pada saat itu ada tanggal 10 yang diadakan dari GSJA Batu Tulis. Nah, itu saya penampilan terakhir tuh bahasa di situ, penampilan saya terakhir di sana. Nah, tiba-tiba tanggal 13 ada yang datang. Kenapa saya bilang tiba-tiba? Karena 2 minggu sebelumnya saya itu datang ke kantor Bimpas. Saya tanya, Pak SK udah turun belum? Pak SK udah turun belum? Tiap hari saya tanya, sampai udah seminggu lebih. Begitu saya masuk nongol muka, bapak bilang belum Black, katanya belum Black. Kayak seperti udah tahu dia saya mau nanya apa. Dia bilang belum dia bilang. Nah tiba-tiba tanggal 13 saya udah nggak nanya lagi, udah berserah sama Tuhan. Tiba-tiba Tamping Bimpas datang ke kamar. Bang Black, pulang katanya. Hah? Yang benar, ini SK-nya udah turun, pulang. Waduh, puji Tuhan, saya berlutut puji Tuhan, saya bilang. Saya udah nggak banyak AIU lagi, saya ambil, saya pulang lalu. Itulah kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan kalau kita berserah sama Tuhan ya. Yang penting kita percaya. Ya, memang saya banyak melihat di sana ya. Di sana kan ada yang namanya Tamping Gereja. Kalau kayak di sini ya pelayan-pelayan Tuhan lah ya. Nah, kayak adik-adik ini pada pelayan-pelayan Tuhan. Tapi nggak lama mereka bebas, balik lagi. Bukan balik sebagai pelayan, tapi balik jadi napi lagi. Saya disitu bertanya, apa yang kurang ya Tuhan ya, kalau begini? Ternyata setelah saya selidik, saya pelajarin, pondasinya kurang. Makanya dari situ, ya puji Tuhan juga, saya lama di situ. Boleh bilang udah jadi sesepuh saya. Kenapa bisa bilang jadi sesepuh? Karena saya pernah ketemu orang itu, dia bebas, balik lagi, sampai 3 kali, saya belum balik. Saya belum pulang, tapi dia udah 3 kali balik sana. Makanya saya heran. Tapi disitulah, puji Tuhan, ternyata Tuhan mau asah saya. Ternyata kenapa mereka bisa balik lagi? Pondasinya kurang kuat, yaitu pondasi imannya. Rumah akan kuat kalau pondasinya kuat. Nah disitulah saya bangun pondasi. Nah makanya apapun itu asal untuk Tuhan, saya lakukan. Dan prinsip saya adalah 3 dari dulu. Sejak saya kenal Tuhan, prinsip saya 3. Apapun saya lakukan, itu hanya untuk Tuhan.
nggak ada lagi. Dan dua adalah kasihilah musuhmu, kasihlah sesamamu, dan doakanlah musuhmu. Itu tiga itu yang saya pegang, yang selama ini saya pegang dalam kehidupan saya seperti itu. Jadi bahkan dalam memuji Tuhan pun ya begitu ya. Makanya kalau di sana itu kalau memuji Tuhan itu benar-benar lepas gitu loh. Jadi seolah-olah badan kita boleh terpenjara, tapi roh dan jiwa kita itu bebas gitu. Sampai lompat-lompat, sampai gimana-gimana, ya seperti itulah kita orang di sana gitu. Jadi ya selama ini kan background saya juga kan orang dugem ya. Orang apalah semuanya juga ada pernah saya jalanin. Saya lompat-lompat di diskotik sampai di depan speaker, pala puter-puter udah kayak gangsing ya kan. Tapi setelah saya kenal Tuhan dan saya baca Mazmur itu dan baca kitab Samuel itu adalah waktu Raja Daud. Saya baca itu, gila nih raja, saya bilang dahsyat nih. Seorang raja bisa menari untuk Tuhan seperti itu. Bahkan di kerajaan kan tiap hari bisa pesta ya, tapi dia bisa begitu. Terus yang saya salutnya begitu saat Raja Daud bilang apa? Aku rela lebih direndahkan lagi daripada ini asalkan Tuhan ditinggikan. Makanya di situ saya boleh bilang mengidolakan Raja Daud itu ya seperti itu. Untuk apa? Waktu dulu saya lompat-lompat teriak-teriak itu untuk kesenangan saya sendiri. Kenapa sekarang untuk Tuhan saya harus jaim-jaim begini begitu? Nah, makanya saya kalau di kami itu di Sustik itu di penjara itu semuanya begitu. Kalau memuji Tuhan tuh itu lepas. Dengan gaya apa, mau lompat, mau teriak, semuanya dikeluarin. Kenapa? Badan boleh terpenjara, tapi jiwa dan roh kita tuh bebas gitu. Jadi begitu seperti itulah kira-kira di penjara itu seperti itu. Saya percaya Tuhan tolong saya. Meskipun dalam pikiran saya tuh ya bukan nonsen, dalam pikiran saya tuh blank gitu. Tapi saya percaya. Kenapa? Kenapa saya percaya? Karena saya harusnya sudah mati. Tapi Tuhan angkat saya. Tuhan angkat saya dengan caranya sendiri. Saya nggak ngerti, mungkin dari kecil tuh saya suka salib, mungkin itu Tuhan udah perhitungan, saya juga tidak paham. Tapi ya beginilah, harusnya saya tuh udah mati. Tapi Tuhan selamatkan. Dan saya bilang, berarti saya ini berharga di mata Tuhan. Walaupun saya seorang nabi. Makanya tentu teman-teman yang tidak merasakan seperti saya, jangan coba-coba. Ya, apalagi yang udah make ataupun mau lagi nyoba, jangan. Ingat saya aja, nggak enak itu. Memang narkoba enak, hukuman yang nggak enak. Hukuman yang nggak enak, batin kalian itu akan tersiksa. Dan belum tentu masyarakat bisa menerima engkau. Makanya saya juga waktu mau bebas juga saya udah saya perhitungkan. Enggak semua orang akan menerima saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan terima saya. Tuhan terima saya. Karena dia kayak kalau ngomong soal Tuhan tuh ya begini. Saya digebukin sampai ke tulang saya patah, saya nggak ada kata ampun Pak, enggak. Tapi kayak saya kalau ngomong soal Tuhan nggak perlu dipukul, udah begini. Karena Tuhan tuh baik banget. Bahkan saya kadang-kadang kalau tiap malam masih ada rasa sesek karena rusuk saya ini patah di sini waktu dipukul, waktu saya ditangkap. Tapi ya saya anggap itu mungkin kesalahan saya dulu. Jangan ulang lah. Buat apa kalian dugem-dugem? Lompat sana, lompat sini sana. Lebih baik engkau di gereja lompat-lompat demi buat Tuhan. Tuhan disenangkan. Entah apa kalian mencari. Harta bisa dicari. Dulu duit saya banyak segala kayak gimana. Harta apa itu bisa dicari. Tapi belum tentu engkau puas. Belum tentu engkau senang. Kalau tidak ada Kristus di hati engkau. Tapi kalau ada Kristus di hatimu, walaupun kau nggak ada duit, engkau tetap bisa tersenyum.
Kau tetap bisa bilang puji Tuhan. Itu kuncinya bagi saya. Kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ya? Karena saya merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan pada saya. Dia menguatkan saya walaupun saya pernah berontak. Tapi Tuhan sayang saya. Sampai dia bilang, kenapa kamu gak percaya? Disitulah saya memutuskan, saya tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi pada saya tetap percaya sama Tuhan. Saya berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia untuk mengandalkan Tuhan. Nah, itu saja. Kira-kira dari Om Suganda ada pesan jemaat yang mungkin jemaat lagi ngerasa mulai jauh dari Tuhan dan ngerasa Kita berserah bukan pasrah. Kalau pasrah itu berarti kita nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita berserah, kita mempercayakan kepada orang yang kita serahkan itu, bahwa dia punya solusi untuk kita. Dan satu lagi ada lagi yang saya sampaikan adalah untuk teman-teman yang pelayan juga, bangun pondasi. Karena pelayan-pelayan Tuhan ini adalah sasaran tembaknya si jahat. Karena dia akan merasa menang kalau bisa menjatuhkan pelayan-pelayan Tuhan. Jadi bangun pondasi, tetap adakan Tuhan. Dan untuk para jemaat, tetap ya percaya sama Tuhan. Dan ingat bahwa kalian, sebagian dari kalian itu sebelum lahir tuh udah Kristen. Jadi itu anugerah terbesar bagi kalian. Dan itu pun hokinya kalian bahasanya. Beda dengan yang belum kenal Yesus tapi mengalami begini dulu gitu. Tapi hargailah itu. Hargai itu keselamatan itu, karena itu nggak gampang tuh didapat. Ya, jangan jual imanmu demi apapun. Entah itu cinta kah, entah itu harta kah, pret. Yang penting Tuhan nomor satu. Itu pesan saya.